Assalamualaikum. Cek, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, sebentar ya. Sambil menunggu temennya yang dua orang lagi, boleh mungkin dibantu untuk dihubungi. Sambil saya siapkan. Hmm,
Baik, kita mulai saja ya sambil jalan pelan-pelan. Semoga teman yang belum bisa bergabung bisa ikut gabung bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang untuk teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga aktivitas yang kita lakukan pada hari ini bisa memberikan manfaat dan juga berkah untuk kita ke depannya. Amin. Silakan kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Sebelumnya saya mau oke, sharing screen-nya sudah terlihat belum? Sudah terlihat, Kak. Oke, sudah terlihat ya. Nah, sekarang begini, di bahasan materi terakhir ya, materi terakhir yang kita bahas itu tentang trigger, ya kan? Kita terakhir itu bikin trigger. Nah, kita terakhir bikin trigger, oke, ya di database post ya kemarin tuh, post 2 kalau nggak salah. Ya ini dia, kita bikin trigger untuk update quantity ya. Nah, di sini kan kemarin kita udah coba bikin orders gitu kan, masukin detail, kemudian masukin kuantitinya, begitu masuk, maka quantity yang ada di tabel produk pun akan ikut terupdate sesuai dengan jumlah quantity yang dimasukkan dalam order detail kan seperti itu. Yang mana hal itu bisa dipicu, bisa dibuat ya menggunakan trigger. Yang mana trigger ini fungsinya adalah untuk mengotomatisasi query, ya kan, agar query kita bisa berjalan secara otomatis berdasarkan event dan timing gitu ya. Jadi timingnya pada saat kapan dan event juga pada saat kapan seperti itu. Nah, ini ada update quantity product di table order detail. Jadi pemicunya itu ada di table order detail. Eventnya itu pada saat insert. Jadi pada saat kita insert record baru di table order detail, ya timingnya ini after. Nah, jadi setelah insert apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah ini. Ya, dia akan memanggil query ini. Itu update product set quantity sama dengan quantity dikurangi new titik quantity. Gitu ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan ialah kita akan mencoba untuk mengkoneksikan ya, mengkoneksikan database dengan yang ada di hosting, atau nanti kita akan simulasi sedikit ya, kita akan simulasi sedikit. Jadi pura-puranya kita akan connect database ke hosting gitu loh. Dan juga untuk backup ya, backup dan restore juga kan sudah sempat dibahas pada pertemuan yang sebelumnya, ya kan? Yang mana backup dan restore itu kita gunakan untuk untuk membantu kita apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita masih memiliki eh, cadangan, ya, cadangan data. Nah, tapi yang kemarin kita lakukan itu masihlah manual. Masihlah manual. Jadi seperti ini. Kemarin kita melakukan backup itu seperti ini ya. Klik kanan di table, sorry, di database ya, ataupun di table yang ingin di backup bisa. Klik kanan database-nya, kemudian kita pilih backup atau export. Kan seperti itu. Nah, di sini ada backup database SSQL dan kita pilih ini. Gitu kan. Kemudian kita pilih objek yang akan kita backup apa aja atau yang akan kita export apa aja ya. Lalu kemudian di sini adalah konfigurasinya untuk eh, apa namanya SQL yang akan kita ekspor ya akan seperti apa? Apakah harus menggunakan use database statement atau harus menggunakan create database statement dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita pilih ekspornya ini kemana, gitu ya, alamatnya mau di mana kita pilih. Misalkan kita simpan di D, lalu kita simpan di sini misalkan namanya adalah post gitu kan. Setelah itu kita save. Nah,
Lalu kita pilih di sini export as SQL ya, ada yang struktur only, ada yang data only, ada yang struktur and data. Kalau struktur only berarti hanya strukturnya saja, gitu ya. Jadi cuma DDL-nya aja. Kalau data only berarti dia cuma DML-nya aja. Kalau struktur and data berarti antara DDL dan juga DML. Seperti itu. Kalau sudah tinggal kita ekspor. Nah, hal yang tadi kita lakukan, ya, yang ini, itu melakukan backup secara manual. Nah, ada fitur di SQL Doc, ya salah satu fitur yang powerful ialah untuk membuat auto schedule, ya, scheduler. Jadi kita bikin schedule memanfaatkan Windows Scheduler, ya, yang mana berfungsi untuk membuat backup database itu secara otomatis. Jadi untuk mengotomatisasi backup pada saat kapan? Nah, misalkan gini, kita ingin membackup database ini ya eh, pada saat misalkan 2 jam sekali ya, pada setiap 2 jam sekali atau 1 jam sekali atau 4 jam sekali. Nah, itu kita bisa bikin. Nah, caranya seperti apa? Oke, di sini ada Power Tools ya, di dalam SQL yo di sini ada Power Tools, kemudian di sini ada Schedule Backup, gitu ya. Ada Schedule Backup. Nah, kemudian kita pilih ini ya, Schedule Backup. Nah, lalu kita buat Start New Job, gitu. Karena kita akan membuat sebuah schedule yang baru, ya, backup, schedule backup yang baru. Jadi kita pilih yang New Job. Lalu kita klik Next. Oke. Nah, lalu di sini kita tentukan koneksinya. Tuh, misalkan koneksi yang udah kita buat ini apa aja, gitu. Nanti di sini ada muncul. Nah, kalau misalnya nggak ada, berarti kita buat dulu koneksinya. Misalkan yang ada di lokal kita ya. Nah, ini jadi host address-nya localhost, username-nya root, password-nya kosong, portnya 3306, dan seterusnya. Nah, lalu di sini ada database. Jadi kita pilih database yang akan kita backup itu yang mana. Gitu. Misalkan yang akan kita backup adalah yang POS2. Nah, ini ya, POS2. Atau semua, all excluding MySQL System Database. Atau semua kita backup kecuali MySQL System Database, atau kecuali sistem dari MySQL sendiri. Ya, atau all including MySQL Database, atau seluruhnya gitu, mau yang MySQL kayak mau yang punya kita biasa kayak gitu ya. Seluruhnya kan backup. Nah, misalnya kita hanya akan membackup satu buah database, katakanlah database POS2 yang sudah kita buat pada saat yang lalu, ya kita klik POS2 lalu kita klik Next. Apa yang akan kita backup? Yang akan kita backup misalkan ingin seluruhnya kita backup, ya udah pilih yang export all object. Tapi kalau misalkan ingin memilih hanya beberapa saja yang akan kita backup, berarti yang export selected object. Apakah table, apakah view-nya saja, ataukah apanya. Misalnya kita hanya ingin membackup table-nya saja, berarti yang di checklist adalah tables-nya saja, gitu ya. Atau secara spesifik table-nya pun yang akan ingin kita backup adalah hanya yang produk, ya, gitu ya. Nah, di sini kita akan export all object. Jadi semuanya akan kita backup, gitu. Ya. Lalu kita pilih next. Oke, di sini ada compress zip backup file. Ini opsional ya. Ini opsional, jadi lebih bagus sih kita kompres ya, agar ukuran dari file backup kita itu tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu besar. Nah, contoh misalkan di sini saya punya sampel, ya, ada sebuah backupan database tuh. Nah, ini yang hasil kompres, yang hasil auto, ya, ini sekitar 28 mega. Nah, kalau misalkan yang tidak dikompres, nah ini bisa sampai 278 mega. Jadi akan membengkak nanti ya, ukuran dari backupan itu akan membengkak sekali gitu. Jadi lebih bagus kita dikompres gitu loh. Ini datanya udah lumayan banyak ya, sampai ada jutaan record gitu. Tapi kalau misalkan belum banyak recordnya, ya masih masih kecil ukuran-ukurannya gitu. Ini dari kompres pun juga nggak masalah. Tapi lebih bagus kita kompres. Ya, lalu di sini ada separate file for each object. Nah, ini bisa kita pisah ya berdasarkan masing-masing objek. Jadi misalnya yang untuk table disimpan dalam satu table,
Untuk objek table nanti akan disimpan dalam satu file, kemudian objek view disimpan dalam satu file dan seterusnya. Tapi kalau misalkan ingin kita backup seluruh ya dalam satu buah file, berarti kita pilih yang single file for all object. Oke. Kemudian di sini ada prefix archive name with timestamp. Nah, ini kita aktifkan. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberikan eh, apa namanya prefix ya, prefix. Jadi nama 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 filenya itu akan diberikan timestamp atau tanggal gitu. Seperti ini contohnya. Ini kan yang dibuat dari backup otomatis ya. Tuh. Jadi prefix itu itu berarti sebelum ya. Nah, ini dia. Jadi sebelum itu ada nama file itu ada tanggalnya dulu tuh. Tanggalnya, kemudian jamnya tuh 2023 06 12 21 0001. Berarti ini dibuat pada tanggal tahun 2023 bulan 6 tanggal 12 gitu. Kemudian jam 21 lewat 00 lewat 01 gitu. Nah, ini kita aktifkan karena kita akan membuat berkali-kali ya, kita akan membuat berkali-kali backup dalam satu hari gitu. Misalkan kita mau dalam satu hari itu kita akan backup 6 kali ataupun 4 kali gitu. Yang akan kita atur per 3 jam atau per 4 jam seperti itu. Jadi lebih bagus kita menggunakan ini archive name with timestamp. Jadi nama filenya tetap sama gitu ya, nama filenya misalkan nama filenya itu adalah, nah di sini kita tentukan dulu lokasinya ya, ada di D misalkan, kemudian di sini backup post, backup underscore post misalkan. Kemudian kita open, nah nanti di depannya ada tanggalnya, jadi namanya tetap ini aja, jadi nggak akan di override ya. Kalau misalkan nggak pakai ini, nah kan namanya sama ya kan, backup post backup post backup post sehari ada 4 kali, nah namanya itu juga, maka ya yang akan terjadi adalah ditimpah nanti, karena sih pilihannya adalah override existing file ya kalau kita pakai compress. Tapi kalau enggak, nah ini kita bisa ada pilihan ada override atau yang di append. Jadi kalau di append itu ditambahkan, kalau di override nanti file yang ada itu akan ditimpah itu kalau kompresnya ini tidak diaktifkan. Jadi untuk kamarnya kita gunakan yang arsip ya. Nah, setelah itu kita next. Oke, yang akan diekspor apa? Apakah hanya strukturnya ataukah dengan datanya? Lalu detail optionsnya akan menggunakan statement create, akan menggunakan statement use, apakah menggunakan statement drop dan juga ignore definer? Kalau iya berarti centang semua. Seperti itu. Kemudian untuk DML options ya ada generate built-in statement, ada one row per line gitu. Atau generate complete insert statement atau generate insert delay statement. Nah, biasanya kalau untuk yang DML kita pilihnya gini aja, generate book statement pakai one row per line gitu. Ini nggak usah. Ya, standarnya seperti ini. Kalau sudah kita next. Nah, ini ada class yang one class yang mau dulu berarti centang gitu. Kalau untuk defaultnya sih biasanya seperti ini, jadi tidak ada yang dirubah ya. Ini char setnya, karakter setnya kita set jadi default ya, jadi bawaan dari si database-nya sendiri gitu. Atau misalkan mau kita atur menjadi UTF gitu ya, UTF 8 bebas ya, atau bisa dibikin default aja. Nah, kemudian untuk option return to file ada set auto commit sama dengan 0, ada set foreign check sama dengan 0, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini bisa kita abaikan ataupun biarkan seperti default ya, atau bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita mau mengconvert file yang tipenya blob menjadi hex, blob menjadi hex. Blob ini kan dia tipenya kan apa namanya biner ya, kita rubah menjadi hex. Nah, ini bisa kita gunakan kalau misalkan kita membuat sebuah table yang ada sebuah field di dalam table yang tipe datanya itu adalah blob gitu. Jadi dia menyimpan tipe data blob. Jadi blob itu kita bisa simpan dengan media ya, bisa video, bisa gambar, bisa audio dan yang lainnya, bebas gitu. Nah, itu kan pasti kan ukurannya akan besar gitu. Misalkan katakanlah 10 mega gitu, ya kan dengan bentuk biner. Nah, itu bisa kita convert menjadi hex ya. Otomatis nanti ukurannya akan lebih diperingkas gitu. Ya, ukurannya akan lebih diperingkas. Ya,
Ini kan dia ada konversi dari block itu kan biner ke hexa. Ya, hexa itu kan basisnya 16 gitu. Dari basis 2 ke basis 16. Jadi ukurannya akan lebih kecil. Dari 10 mega bisa jadi 4 mega seperti itu. Kemudian ini ada include version in information in backup file. Oke, ini centang. Ini nggak usah. Ini juga nggak usah. Ya. Jadi yang kita centang itu hanya yang set origin key sama yang include version. Nah, di sini ada maximum size in kilobyte for bulk insert statement. Ya, kita ambil get server default atau don't break into chunk. Kalau misalkan kita mau menggunakan chunk size ya, gitu. Jadi ini tuh kayak dipecah-pecah nanti. Nah, kalau ini maksimum size dalam bulk insert statement. Jadi gini, bulk insert statement. Nah, bulk insert statement tuh jadi dia ada yang namanya eh kan yang biasa kita lakukan itu kan mengeksekusi per query ya, satu baris gitu loh. Misalnya kita mau membuat sebuah statement untuk insert row di table orders detail. Jadi kan insert into orders detail, kemudian buka kurung nama fieldnya apa saja. Setelah itu kita tulis values-nya apa aja di situ ya kan. Nah, kemudian kita insert lagi gitu, insert into orders detail. Nah, itu eh, namanya kita execute one row ya. Jadi hanya mengeksekusi satu baris gitu. Jadi hanya membuat membuat query dalam satu baris gitu. Jadi satu baris. Nah, ada yang namanya bulk. Bulk itu hampir sama dengan bulk itu sama dengan batch ya. Batch query gitu. Kalau ini bulk insert statement, nah itu sama dengan batch query. Jadi satu query-nya satu ya, insert into gitu ya, orders detail, kemudian tabelnya apa, tapi isinya banyak nanti, value-nya banyak. Tapi query-nya satu gitu. Insert into orders detail, tapi isinya bisa ada 10, bisa ada 11, bisa ada 100, bisa ada 1000 bahkan gitu. Nah, ukurannya pasti kan setiap setiap baris kan punya ukuran ya kan. Kalau berbicara tentang database berarti kan penyimpanan data. Berarti kan yang namanya penyimpanan data pasti detik dengan ukuran. Ya, itu berbicara tentang ukuran. Nah, ukuran ini eh, akan berpengaruh dari besar kecilnya data gitu kan. Besar kecilnya data ataupun informasi yang disimpan nanti. Nah, kalau misalkan dalam satu apa namanya insert statementnya itu, misalkan kita batasi sampai 1 mega, nah berarti dia hanya bisa ukuran maksimumnya itu dalam satu insert statement itu sebesar 1 mega gitu loh. Nah kalau ini pilihannya ada get server default, ada yang custom size. Nah kalau get server default ini berapa sih ukuran bulk insert statementnya gitu? Ya, nah itu adanya biasanya di settingan my ini. Atau kita mau custom size, misalkan berapa 1024 gitu 1 mega ya, ini ukurannya kilobyte ya, in KB. Kalau misalkan nggak mau diatur ya udah gimana server aja gitu ya, settingan servernya. Nah, kalau udah itu kita next. Nah lalu error handling. Nah kalau ada error kita apain? Misalkan kita abort, berarti kita batalin kalau ada error ya. Atau kalau misalnya ada error kita ngapain? Kita email notification gitu, kita kasih notifikasi email pada saat only on error atau pada saat every time gitu ya, dan setiap waktu. Nah kalau saya error handling ini biasanya nggak pernah saya mainin ya, jadi nggak pernah saya aktifkan. Jadi mau ada error kayak mau nggak kayak udah pokoknya backup aja gitu. Begitu kita next. Nah di sini when do you want to run this task? Kapan? Ya pada saat kapan kita ingin menjalankan tugas ini. Nah, pertama kita run immediately. Berarti pada saat kita simpan pengaturan ini, maka dia akan langsung dijalankan. Ya, jadi dia akan langsung membackup gitu. Nah, kemudian kita pilih yang saving options juga. Nah, ya, kita saving options, kemudian kita pilih yang save and schedule it using Windows Scheduler. Jadi kita simpan dan juga kita akan buat schedule ya menggunakan Windows Scheduler. Jadi akan kita buat apa namanya waktu ya per kapan akan kita update. Kalau file ini udah diamkan saja ya. Jadi atur secara default aja. Tapi kalau misalkan mau diatur
bisa ya, tinggal pilih aja. Jadi lognya itu mau disimpan, log filenya itu mau disimpan di mana gitu. Kalau udah kita next, nah jadi begitu di next dia akan mengekspor gitu. Nah, jadi kita lihat ya, kita lihat di sini saya buka. Nah, ya saya buka. Di sini ada drive D. Nah, kemudian kita lihat tadi. Nah, ini dia backup post ya kan. Dan juga di sini ada timestampnya tuh. Pada tahun 2023 bulan 6 tanggal 13 jam 10 lewat 33 menit lewat 31 detik dia melakukan backup dan ukurannya hanya 2 kilobyte. Jadi masih kecil ya, karena belum belum terlalu besar gitu. Datanya itu belum banyak. Nah, ini dia. Kita lihat coba view isinya seperti apa sih. Nah, ini isinya. Nah, ini komennya, komentarnya, ini versinya gitu. Nama database-nya apa? Nah, di sini create database if not exist post 2. Jadi kalau database post 2 ini nggak ada, dia akan create. Kemudian use post 2, kemudian drop table if exist, log mahasiswa, dan seterusnya. Nah, ini ada insert into mahasiswa value. Nah, lihat tuh. Nah, jadi row dia. Per row. Nah, tapi ini menggunakan sistem bulk. Jadi sekaligus query-nya satu, insert into log mahasiswa. Tapi nilainya banyak. Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya gitu. Nah, kita lihat di orders detail. Pasti ada. Nah, yang produk juga sama, ya kan? Query-nya satu, gitu. Tapi value-nya banyak. Nah, kemudian yang orders detail. Nah, ini dia orders detail. Create table orders detail, bla 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 bla, tuh constraint, FK order, origin key, gitu kan, dan seterusnya. Nah, di sini ada insert into order detail, value. Nah, ini dia banyak ya. Jadi kalau misalkan eh, kalian butuh DDL dan juga DML dari database gitu, ya udah tinggal diekspor aja. Nanti dia akan membentuk sebuah statement SQL secara otomatis ya, baik DDL maupun DML ya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut, ya kita next. Itu sudah selesai, ya dieksekusi. Nah, kemudian spesifik job file. Nah, kita simpan, misalkan di D juga, ya. Misalkan namanya ini adalah, ini tuh nama file untuk tugas ini ya, untuk tugas backupnya. Misalkan namanya adalah backup post. Nah, udah backup post juga. Saya pasti tipe XML. Spesifik schedule name. Nah, nama schedule-nya. Misalkan backup post otomatis finish. Nah, ini sudah disimpan. Setelah disimpan, maka kita akan diarahkan ke dalam Windows Scheduler. Ya, namanya backup post otomatis. Tuh. Kemudian kita pilih schedule. Ya. Nah, di sini atasnya ada run only if logged on dan juga ada enable. Nah, jadi harus kita itu harus selalu login kalau misalkan mau dijalankan secara terus-menerus gitu. Kan kalau di server itu kan biasanya ada beberapa user ya. Ya, itu kalau misalkan ada beberapa user, ini pilihannya lebih baik kita jangan centang. Jadi walaupun sedang tidak login, ya dia akan terus berjalan. Gitu. Nah, lalu ada schedule. Nah, schedule-nya di sini kan masih belum diatur tuh, task not schedule. Nah, jadi belum diatur. Nah, sekarang kita buat baru. Nah, schedule task kita akan lakukan pada saat kapan. Di sini ada daily, ada weekly, ada once, monthly, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau misalkan daily berarti setiap hari. Kalau when idle berarti pada saat tidak digunakan. At logon berarti pada saat kita login ya. Nyalakan komputer, masuk ke OS, login, nah itu baru di backup. Ya, at system startup, nah ini pada saat dari komputer. Kalau at login ini dia, at logon ini dia pada saat kita masuk ke OS. Once ini berarti sekali. Monthly berarti bulanan. Weekly berarti mingguan. Daily berarti harian. Weekly, kalau mau weekly, every 1 weeks, nah, atau every 2 weeks, every 3 weeks. Jadi pada saat 2 minggu sekali, pokoknya setiap minggu sekali gitu loh. Di hari kapan? Misalkan di hari Senin sama hari Rabu. Gitu. Nanti dia akan menjalankan ini ya pada saat hari Senin, hari Rabu. Gitu.
tiap minggunya atau tiap 2 minggu sekali dan seterusnya. Kalau monthly dia tiap bulan gitu. Ya, atau misalkan the first Monday of the month. Jadi setiap hari Senin awal atau setiap Senin di minggu kedua atau setiap Senin di minggu ketiga atau setiap Kamis di minggu ketiga. Nah, ini bisa ya. Atau misalkan day gitu. Misalkan pada hari ke-1 setiap bulan atau pada hari kelima setiap bulan gitu. Tapi kita coba pilih yang daily. Jadi agar membackup secara terus-menerus setiap hari. Start time. Nah, mulainya pada saat jam berapa? Misalkan kita mulai pada saat jam 8 gitu. Kemudian every task daily setiap 1 hari sekali. Nah, itu ya. Nah, ini udah selesai nih. Tuh, add 8 every day. Gitu. Startingnya mulai dari tanggal sekarang. Nah, kita bikin lagi. Nah, kita bikin new lagi. Ini kan yang pertama kan jam 8. Yang kedua, nah ini kita daily juga, tapi pilihnya misalkan jamnya jam 11. Gitu. Jadi pertama jam 8, terus jam 11. Kita bikin lagi jam berapa? Misalkan jamnya jam eh, 13, jam 14 ya. Nah, jadi jam 8, jam 11, jam 14 gitu. Satu lagi kita bikin lagi. Nah, ini jam 17. Nah, ini ya. Ini pada saat buka gitu kan, ini sebelum istirahat, ini pertengahan, lalu yang terakhir yang jam 5 ini pada saat sebelum tutup toko. Misalkan seperti itu. Kalau udah kita oke, udah selesai ya. Itu sudah tersimpan secara otomatis ya Windows Scheduler ya. Jadi kalau misalkan mau dilihat, bentar nggak sih udah kesimpan belum sih gitu. Untuk membuktikan ya kita tunggu aja sampai jam 11. Ini kan baru jam 10.40. Ya, saya berjalan aja. Nanti di situ ada file baru gitu ya. Yang tadi cuma satu nih backup postnya, nanti ada lagi nih backup post tapi jamnya beda. Ya, 2023 06.13 jam 11.00 gitu loh. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi file backup post.xml ini ya, backup post.xml. Coba kita buka ya, isinya seperti apa sih gitu. Schedulernya. Nah, jadi dia membuat sebuah job, jadi bentuknya itu file konversinya simpan dalam file XML. Ya, ini versinya, job versinya itu mengikuti versi SQL job ya. Export job, password is encode, hostnya berapa, usernya, passwordnya, kemudian portnya, kompresnya 1 berarti true, read only 0 berarti false gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Database all no, kan kita hanya memilih satu database kan, karena databasenya POS 2. Object all sama dengan ya seperti semuanya kita backup gitu. Nah, seperti ini. Jadi dia apa apa namanya hasil dari konfigurasi kita tadi itu disimpan dalam sebuah file XML gitu. Nah, kalau misalnya kita mau lihat schedulernya, nah di sini Power Tools kita lihat schedule job. Nah, Portal schedule job. Nah, ini ada 3 buah schedule yang disimpan, yang dibuat di dalam SQL job yang punya saya nih. Itu ada backup hosting, ada backup otomatis, ada Jubilio post backup. Tuh. Ya, most recent run at. Nah, jadi itu satu buah database yang mana saya maintain, punya klien saya di Cikade. Dan ini ada di hosting dan saya selalu backup menggunakan schedule secara otomatis tiap malam jam 8 ya. Jadi biasanya itu dijalankan pada saat jam 8. Nah, kalau ini yang backup post otomatis, nah ini yang tadi baru kita buat. Nah, ini belum pernah dieksekusi sampai sekarang gitu. Karena kan belum belum dieksekusi ya. Kalau misalnya mau dieksekusi untuk manual, ya tinggal klik execute aja. Tuh, sukses. Jadi kita nggak usah klik kanan post lagi, pilih more database, pilih backup data export, pilih ini, klik-klik lagi, tentuin nama filenya, lalu gitu klik export ya. Jadi ada beberapa langkah kalau itu, ya agak ribet. Tapi dengan apa namanya dengan buat scheduler ya, task schedule, task untuk apa namanya untuk backup ya. Nah, jadi execute langsung dia ke backup gitu.
Nah, ini ada nih, tuh jam 10.42, barusan ya, jam 10.42. Sekarang kita backup lagi, klik lagi execute. Oh, oke, ini masuk lagi dia, kita refresh. Tuh, jam 10.43. Ya kan, jadi nggak usah kita klik 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 lagi gitu, cuma tinggal buka schedule job, langsung pilih backupnya yang mana, kita klik execute gitu. Itu kalau misalkan masih kalau kita mau backup secara manual ya, maksud itu eh, eksekusi manual gitu. Tapi kalau misalkan mau secara otomatis, ya udah diamkan saja, tunggu sampai selesai. Ya tunggu sampai pada saat jam yang sudah ditentukan. Seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa cukup jelas? Ah, tadi kan Bapak jelasin backup tadi ya. Kalau misalkan kita input database baru berarti apa namanya? Kita backupnya itu database yang sudah di backup baru lagi ya gitu ya Pak ya. Maksudnya gimana nih? Jadi, Saya agak aduh, bingung juga nih. Jadi itu misalkan kita udah backup backup data nih, backup mm-mm, udah di setting jadi daily kan Pak. Misalkan mm-mm. setiap setiap ini berarti kalau misalkan eh, kita lagi ngolah database itu masukin data baru berarti data baru itu tersimpan juga dong Pak ya. Gitu kan ya Pak ya. Oh iya ya, saya paham maksudnya. Kan tujuan scheduler ini ya, tujuan schedule jobs ini adalah untuk mengotomasi gitu kan, mengotomatisasi ya pekerjaan yang biasanya kita lakukan gitu. Salah satunya adalah backup. Ya. Nah, backup itu kan dilakukan agar kita memiliki cadangan gitu kan, cadangan data gitu, file ya, dalam bentuk file nanti, file itu SQL. Nah, kemudian pada saat kita backup, maka data yang akan terbackup itu hanya data pada saat kita lakukan atau kita eksekusi backup tadi gitu. Jadi pas kita backup nih, misalkan nih, saya backup sekarang nih, execute, execute gitu ya, saya backup. Nah, udah sukses tuh deh backup. Tapi udah gitu kita masukin nih, ada transaksi misalkan, transaksi yang ke-5 misalkan 05 ya. Ini tanggalnya tanggal sekarang, no. Jamnya jam sekarang misalkan 10.46. Total quantity misalkan satu. Udah lah, sampai sini aja kita set. Nah, transaksi yang kelima ini dia tidak akan tersimpan di dalam file backup kita. Kenapa? Karena transaksi itu ada setelah kita melakukan backup. Nah, ini kita buka ya. Coba kita buktikan. Ada nggak? Kita view, lihat yang transaksi, table transaksi, yang orders. Nah, table orders nih. Data for the table orders. Ada nggak yang kelima? Nggak ada yang kelima. Dia terakhir sampai ke 4. Gitu. Tapi pada saat kita backup lagi, ya pada saat kita backup lagi schedule job yang ini kita execute lagi nih. Nah, dia akan muncul nanti. Nih, dia akan muncul di sini. Mana? Orders. Nah, ini dia. Tuh, 005, ya kan? Gitu. Jadi si data yang kelima, ya, data order yang kelima tadi itu muncul di backupan setelahnya. Gitu. Maka dari itu, tadi saya menyarankan kita membuat backup, ya, itu setiap hari. Tapi setiap hari pun alangkah lebih bagusnya jika kita buat berkala ya, periodik gitu. Jadi misalkan per 3 jam sekali atau per 4 jam sekali gitu. Karena kan pasti per 3 jam atau per 4 jam itu kan sudah eh, ada data baru gitu, ada transaksi baru gitu. Apalagi tempatnya rame gitu. Nah, itu kita kita tingkatkan gitu untuk frekuensi backup ya, gitu, untuk menjaga. Jadi tiba-tiba kalau misalkan OS-nya mati gitu kan, harus diinstal ulang, tiba-tiba crash gitu. Nah, kita udah punya backupan. Nah, nyimpen backupnya pun juga jangan satu
drive di dalam sistem. Ya, jadi taruh misalkan di atau disimpan di flash disk. Jadi flash disknya itu harus tetap menempel, ya, harus tetap terkoneksi dengan komputer gitu. Ya, jadi aman kalau gitu. Walaupun tiba-tiba komputer crash ataupun hard disknya rusak gitu, ya, tapi kita tetap punya backupan. Backupnya ada di mana? Ada di flash disk. Kayak gitu contohnya. Ya. Jadi makanya kalau backup itu, kalau saya biasanya backup itu di komputer, di tempat klien itu per 4 jam sekali, atau bahkan ada yang per 3 jam sekali gitu. Soalnya pernah dulu sempat mengalami kejadian tiba-tiba servernya mati gitu loh karena OS-nya crash. Nah, untung kita punya backupannya gitu kan. Yang jam kita ambil backupan yang mana? Nah, pertanyaannya kan backupannya kan banyak nih. Kayak gini, ya kan backupannya kan banyak tuh. Ada yang jam segini, jam segini, jam segini. Kita ambil backup yang mana? Nah, ya, kita ambil backup yang jamnya itu mendekati pada saat komputer mati. Dengan kata lain, backupan yang terakhir, ya kan? Backupan yang terakhir kan berarti pasti datanya itu yang terlengkap gitu loh. Nah, tapi bisa juga nih backupan itu bisa kita gunakan untuk melakukan pengecekan gitu loh. Misalnya kita melakukan pengecekan ya secara acak misalkan untuk mengetahui misalnya ada transaksi yang dirubah nih tanggal sekian gitu loh. Kok ini waktu waktu dulu laporannya ini sekian juta gitu. Tapi kok sekarang pas kita print out lagi laporannya kok malah makin kecil atau malah makin besar. Nah, kita bandingkan, kita lihat backupan pada tanggal sekian yang dirubah, kita lihat transaksinya gitu. Jadi itu fungsi backup salah satunya juga bisa ke sana. Ya, ya intinya untuk memaintain lah. Gitu. Seperti itu sih, bisa dipahami nggak? Nangkep nggak maksudnya? Gitu bukan? Iya iya iya, seperti itu. Soalnya, apa namanya kan, kalau misalkan ya yang saya tangkep sebelum Bapak jelasin yang sekarang nih, saya kira, kalau misalkan kita udah backup nih, apa Hmm. namanya, setelah setelah kita selesai itu, tapi kita mau nginput saya kira tuh kalau misalkan kita setelah udah di-backup, terus pas kita input data data baru lagi, saya kira tuh, data baru itu sudah tersimpan karena ada schedule backup kan, Pak. Saya kira kan Oh. awalnya gitu, cuman pas Nah, ditanya ternyata beda. iya. Jadi nggak otomatis tersimpan ya begitu. Kita insert data baru itu nggak otomatis tersimpan. Jadi data yang tersimpan itu hanya pada saat kita backup. Makanya backupnya dilakukan secara berkala, rutin, gitu. Nah, dan juga biasanya nih ya, saya cerita ini aja ya, implementasinya ya. Eh, Contoh misalnya di toko susu, ya saya punya klien di toko susu, itu dia ada 3 klien, sorry ada 3 PC gitu ya, 3 PC, yang satu server, yang 2 klien, gitu. Jadi si klien itu ngambil datanya dari komputer server. Nah, tapi tiga-tiganya itu melakukan backup, bukan cuma server, gitu. Tapi di PC yang 2 lagi pun juga melakukan backup. Jaga-jaga khawatir kalau misalkan server tiba-tiba harddisknya itu yang rusak. Ya, kalau harddisknya rusak kan ya udah pusing gitu kan. Kita nyimpen data di server, di apa harddisk server, ya udah orang harddisk servernya aja rusak, harddisknya gitu. Gimana mau ngambil datanya? Dan kalau misalnya mau ngangkat data itu kan lumayan mahal dan juga belum tentu 100% datanya bisa terselamatkan gitu. Jadi eh, ketiga-tiganya itu PC-nya itu saya atur untuk backup kayak gitu. Hal itu memungkinkan gitu. Hal itu memungkinkan. Kita cuma tinggal setting koneksinya aja. Jadi pada saat kita buat nih ya schedule jobs, schedule job, schedule backup ya, schedule backup. Nah pada saat kita bikin start new job, nah di sini kan mau ngambil koneksi yang mana gitu. Nah kita ambil koneksi yang punya servernya gitu. Contoh misalkan di sini ada server PayMotor misalkan, paymotor.id. Nah ini klien saya yang di Jayanti, paymotor.id gitu. Yang ini yang ada di hosting gitu ya. Ya, kita ambil database yang mau di backup, misalkan yang Simpay. Udah, kita next. Jadi walaupun di sini kan nggak ada kan, dia di lokal kita nggak ada nih, gitu, database Simpay. Tapi kita ngambil yang ada di server. Nah, sama itu juga begitu, ya, klien. Nah, nanti kita demonstrasikan. Nih, contoh, misalkan gini, saya punya, tahu virtual mesinnya ya? Tahu kan virtual mesin, tahu nggak?
Halo? Tahu virtual machine? Saida tahu virtual machine? Haikal? Wildan? Tahu virtual machine? Tahu Pak, Nah, apa itu virtual machine? sejenis kayak OS di dalam OS Pak. Saya kurang tahu gitu. Iya, betul, betul, betul. Betul, OS dalam OS gitu. Dan OS yang di dalam OS itu kita bisa installin virtual machine dan kita bisa bikin OS lagi. Jadi ada OS di dalam OS yang di dalamnya ada OS gitu ya. Dan seterusnya kayak gitu. Selama servernya apa komputernya kuat ya. Nah, ini saya contoh menggunakan VirtualBox ya. Jadi saya bikin sebuah virtual mesin jadi kayak semacam komputer tapi dia bentuknya virtual gitu loh. Ya, komputer tapi bentuknya virtual. Maksudnya virtual tuh nggak ada bentuk fisiknya. Nah, ini tadi saya udah buat settingannya seperti ini. Untuk memorinya 4 giga saya setting gitu. Ya, karena laptop saya ada memori 8 giga, jadi saya ambil 4 giganya untuk virtual ya, untuk virtual mesin. Terus untuk displaynya saya ambil 128 giga. Untuk storage-nya saya ambil 30 giga gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini udah saya install, coba kita start dulu ya, kita jalankan dulu. Saya install pakai Windows 7. Jadi virtual mesin ini ya kita kayak semacam punya komputer lain gitu, tapi bentuknya virtual. Dan kita bisa install OS apapun di dalamnya. Nah, ini saya install OS Windows 7. Nah, ini ya, lagi starting up, kita tunggu. Nanti akan kita coba koneksi dari virtual mesin, ya. Katakanlah virtual mesin ini komputer yang lain gitu. Ini komputer yang lain, nah yang ini komputer saya. Gitu. Jadi kan ada dua komputer nih, ya. Ada dua mesin. Kita tunggu ya. Nah, ini tampilan dari Windows 7, gitu kan? Tampilannya seperti ini Windows 7. Nah, sekarang kita coba buka SQL-nya. Ini saya udah install SQL di sini. Oke, ya. Tapi masih kosong ya, settingannya masih kosong. Nah, sekarang di sini kan ada connect to MySQL host. Ya. Kita bikin koneksinya dulu. Misalkan nama koneksinya ini adalah laptop gitu ya. Jadi kita ambil koneksi yang ada database yang ada di laptop. Nah, MySQL host address. Nah, jadi laptop saya ini alamatnya di mana sih? Biasanya kan lokal ya, lokal host. Kalau lokal host berarti kan yang ada di lokal kita, yang ada di mesin kita ya. Nah, ini kita ganti nih, bukan lokal host. Toh saya di sini nggak install MySQL. Di sini sih nggak install MySQL ya, benar-benar kosong, polos, nggak ada apa-apa di sini. Ya. Kalau kita kan misalnya install itu kan pakai exam gitu kan, di sini exam. Nah, untuk MySQL pakainya exam gitu. Jadi ada gitu exam. Jadi lokalnya kalau di sini nggak ada. Jadi kita ambil yang dari langsung dari laptop. Nah, cara ngambil kita harus tahu IP-nya. Ya, bisa kita ambil melalui IP, alamat IP. Bisa kita akses dengan menggunakan command prompt. Ya, CMD. Nah, ini dia command prompt. Kita coba lihat IP-nya berapa sih, IP config. Nah, jadi syaratnya agar bisa terkoneksi, ya itu kita harus tahu IP-nya dan kita harus bisa saling terhubung dulu gitu loh. Nah, kita lihat. Nah, di sini saya kan koneksinya pakai wireless ya, pakai LAN, pakai pakai wireless ya, wireless LAN adapter WiFi. Ya, jadi pakai WiFi. Kemudian ini alamat alamat IP-nya. Ya, 192.168.1.51 gitu loh. Nah, ini coba saya ping dari komputer mesin. Nah, saya buka juga CMD di sini. Nah, saya ping coba ya, ping 192.168.1.51. Ini ya, coba kita enter. Nah, lihat hasil dari ping. Nah, di sini connect. Cirinya apa connect? Dia ada reply-nya. Reply from bla 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 bla, byte-nya berapa, times-nya 1 milisecond, dan seterusnya dan seterusnya. Ini koneksinya bagus ya, karena respon time-nya ini dia kecil. Ya, 1 milisecond ini kurang dari 1 milisecond. Jadi dia mengirimkan 32 byte. Jadi kalau ngapingin itu dia sama halnya kayak nyaut, kita itu kayak manggil ya. Kita manggil komputer gitu. Hei,
192.168.151 kalau dia pas kita panggil dia nyaut, nah dia ada balasan. Oh ada balasan nih. Nah ini responnya gitu. Awalnya kita manggil teman gitu, Saidanya nyautnya lama gitu, tapi dia tetap nyaut. Nah berarti kan connect gitu. Si Saida denger dan juga dia ngasih balasan, tapi lama balasannya. Nah ini respon time. Ya. Nah ini sudah terkoneksi. Nah sekarang kita tinggal eh, masukkan IP ini. Ya, kita masukkan IP 192.168.1.51. Username-nya apa, password-nya apa, portnya berapa. Nah, port yang ada di MySQL punya saya, komputer mesin saya, nah kita buka, ya. Di sini portnya standar ya 3306, karena saya nggak rubah-rubah. Nih, tuh, portnya 3306. Jadi standar, portnya 3306. Kecuali di sini portnya diganti nih, ya ganti port. Kalau ganti port kan di sini config, tuh, config, ganti port. Ganti portnya itu adanya di mana sih ya? Lupa sih. Iya benar di config di sini harusnya. Nah, service and port setting. Nah, service and port setting. Di sini ada MySQL tuh, ya. Main portnya 3306. Bisa kita ganti portnya misalkan jadi 3312, 3321 atau 3308, bebas ya, atau 3131 terserah. Kalau portnya terserah. Jadi biasanya kalau misalkan untuk produksi apalagi hosting gitu ya, itu kita atur portnya jangan default. Kalau default kan semua orang tahu gitu 3306 gitu. Jadi kalau bisa ganti. Nah, terus kalau udah gitu tinggal kita atur username sama password. Nah, kita udah buat belum username sama password? Nah, kita cek di hak akses user manager yang punya laptop. Nah, di sini. Nah, ini juga kan udah pernah kita bahas pada saat saya ke Tangsel ya, ke UTS untuk username. Nah, pada saat kita bahas UTS tuh. Nah, misalkan kita bikin yang admin. Nah, admin at persen. Nah, persen ini berarti semua apa namanya mesin atau semua komputer yang di luar eh, lokal kita, yang di luar mesin kita itu bisa akses. Contoh misalnya gini, ya, tes misalnya, saya bikin tes. Nama usernya tes, hostnya cuma lokal host. Passwordnya bisa 1234. 1234. Create. Kita masukin ke yang post 2. Nah, kita select dan di select all. Nah, kita pilihin ya, biar ke centang semua. Kalau udah kita save change. Nah, ini kita coba tes menggunakan yang username tadi. Tes, ini ya 1234. Coba tes koneksi. Nah, ini error. Akses denied. Jadi, kita nggak bisa masuk menggunakan user test tadi, gitu ya. Jadi ditolak sama MySQL-nya. Kenapa? Karena user test ini nggak bisa diakses. Gitu. Alasannya kenapa? Dia disihkan localhost. Ya. Jadi harus kita rubah menjadi add persen. Gitu. Ini kita delete aja ya. Delete user. Kita bikin baru yang namanya test. Hostnya persen. 1234. 1234. Lihat. Kemudian kita pilih yang post 2 tadi. Post 2 kita select on. Kita save change. Nah, ini udah bisa nih sekarang. Kalau kita pakai tes, passwordnya 1234, portnya 3306. Database-nya udah kosongkan aja. Nanti semua database yang sudah di grant di sini, nanti dia akan muncul. Nah, coba kita tes koneksi. Nah, di sini sudah connect. Ya, connection successful. Oke, kemudian kita connect. Nah, ini kita save ya. Settingan koneksinya kita save. Nah, maka dia muncul post 2. Ada satu. Gitu. Kenapa cuma ada satu? Karena kita hanya menggrant yang post 2. Yang ini nggak ada, yang ini nggak ada tuh, belum di checklist. Jadi kalau misalkan kita mau pakai user ini untuk di post database yang lain bisa, ya seperti itu. Nah di sini muncul usernya tes, kemudian add-nya 192.168.151. Nah ya, jadi si user tes ini terkoneksi di mesin yang ini alamatnya. Kalau misalnya kita mau lihat eh, koneksi yang terhubung di server kita, ya tinggal ketikkan perintah show
apa ya, thread connection kalau nggak salah. So, so apa ya, lupa saya ceritanya. Coba saya cek dulu. Hmm. Nah, show process list juga bisa. Ya, show process list juga bisa. Nih, show process list. Nah, ini ya. Tuh, ada yang connect pakai user test tuh, ya kan? Pakai user test, hostnya jadi kelihatan nih sama dia nih, hostnya itu ada di mana nih. Dia ada di RHBBPC 2092. Database-nya ialah mengambil yang host 2 gitu. Nah, misalkan di sini kita select bintang from apa ya? From tabelnya produk ya, from produk. Nah, begitu kita eksekusi, nah, nanti kalau misalnya kita cek di secara real time, nanti dia muncul nih. Dia itu sedang melakukan query apa di sini di state. Ya, itu sedang melakukan query apa. Gitu. Tapi karena ini sudah selesai query-nya, jadi nggak muncul di sini. Jadi bisa kita monitor di sini. Ya. Atau misalkan ada ya. Nah ini dia thread connected to show status. Ya, atau bisa juga kita lihat ini show status where variable name sama thread connected. Jadi kita bisa lihat ada berapa sih yang terkoneksi gitu. Yang bikin koneksi ke database kita ini ada 3. Kalau mau lihat rinciannya ini show process list. Yang pertama adalah root. Nah, root ini yang lagi saya buka nih. Tuh, root at localhost. Ini yang lagi saya buka gitu pakai SQL ya. Ya, yang kedua ini adalah tes yang dari sini. Yang ketiganya sistem. Nah, saya bisa juga nih ya bikin koneksi lagi misalkan dari sini ya dari komen eh, dari komen yang di laptop saya misalkan MySQL min u admin gitu ya min h localhost tuh masuk ya. Nah misalkan show database ada ya, jadi pakai user admin ini database ini yang udah yang udah terregistrasi ya yang di create. Nah, coba kita lihat sekarang trend connected-nya pasti nambah. Yang tadinya 3 sekarang jadi 4, ya kan? Show process list. Tuh, ada nih user admin. Jadi bisa kita monitor, ya. Nah, ini kalau misalnya kita exit, ya. Kemudian kita refresh, hilang, yang admin itu hilang. Jadi dia udah disconnect. Tuh, balik lagi di 3. Begitu ya. Nah, sekarang di sini, nah, kita lakukan backup pakai Power Tools, Schedule, Job, gitu. Schedule backup, Power Tools, Schedule backup. Nah, kita start new job, kemudian kita next. Nah, kita copy connection from yang tadi kita bikin laptop. Database-nya yang host 2. Kita next, kemudian kita pilih export kalau object, next. Nah, nama filenya kita simpan misalkan di C, misalkan ya. Nama filenya adalah uh, backup host. Nah, ini prefixnya dicentang. Next, ini struktur data, yang ini classifier dan yang lainnya. Oke, next. Kemudian next lagi, ini nggak usah dicentang. Next lagi, run immediately. Kemudian setting optionsnya, kita pilih yang set and schedule with using general scheduler. Lalu next, spesifik job filenya kita simpan juga di C, misalkan untuk backup host. Lalu oke, namanya backup host misalkan. Finish. Oh, udah sukses. Nah, sekarang kita atur schedule daily misalkan dari jam 9 kalau ini. Kemudian kita bikin lagi yang kedua, ini jamnya jam 11. Gitu. Kita bikin lagi yang ketiga jamnya jam 13. Ya. 1 PM. Jadi jam 9, jam 11, jam 1. Misalkan 3 ini ya. Kalau udah kita oke, udah oke. Nah, udah ini okein aja. Kalau ada error, nggak apa-apa, cuekin aja. Itu dia udah kesimpan. Jadi di sini di schedule job, nah ini udah ada. Jadi nanti sudah di setting, nanti dia akan melakukan backup dan nanti akan disimpan di sini file. Nah, ini yang tadi yang udah kita execute. Seperti itu, ya kurang lebih seperti itu.
Nah, ini ya tadi yang jam 11 tuh, secara otomatis dia nggak backup tuh, ya kan? Yang jam 11 secara otomatis dia nggak backup. Ada tuh. 13 Juni 2023 jam 11.00. Nah, ini tuh hasil dia jalan. Hasil dari Windows Scheduler tadi, ya. Dia ngambil backup host. Seperti itu. Berarti sukses ya. Yang ada di sini nih, yang tadi kita atur schedule. Nah, ini dia udah sukses nih. Udah jalan. Begitu. Oke, jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Saida jelas, Saida bisa dipahami? Sudah jelas, Pak. Oke, Haikal jelas? Oh, Wildan hilang, kemana Wildan itu? Begitu ya. Nah, untuk membuat koneksi, ya ini kan kita bikin koneksi tadi. Nah, ini host address bisa pakai IP atau bisa pakai nama mesinnya, gitu. Atau bisa pakai nama mesinnya. Tapi kalau mau pakai nama mesin, nah ini kan masih masih di satu apa sebenarnya kan masih di satu satu komputer fisik ya. Gitu. Dia biasanya harus sama workgroupnya. Ini kalau misalnya kita mau lihat nama mesinnya misalkan who and I. Nah, ini RHBDF PC namanya. Nah, ini biasanya misalkan new koneksi tes. Ini MySQL host address-nya ini bisa pakai, harusnya ini bisa nih, ini RHDB PC tes 1 2 3 4. Ini harusnya bisa ya, tapi nggak tahu kenapa ini error. Dia nggak bisa baca apa server host RHDB PC ini nggak ada. Jadi kalau misalkan kita ping, ya, ping RHDB PC. Nah, ini dia nggak masuk. Tuh. Jadi domainnya beda. Karena ini masih satu mesin sih. Dan saya pengaturan dari sininya nggak saya atur dulu tadi network settingnya, ya dari atur dulu. Tapi kalau misalnya kita mau atur ke hosting juga sama, kita harus ada beberapa hal yang kita atur. Contoh misalnya gini, mana ya? Kok nggak ada sih? Nah, ini ya. Nah, kebetulan saya punya hosting yang buat tes ya. Iya sayang. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf ya. Nah, ini saya punya hosting ya. eh, Punya hosting, ini ada cPanelnya. Nah, coba kita ping di sini ya, di VM, virtual mesin, coba kita tes ping Royana Habibie.my.id. Nah, jadi kalau pokoknya dia harus ada replay ya. Kalau dia ada replay, berarti dia udah bisa connect, gitu ya. Ini dia udah bisa connect, dan kita bisa pakai nama ini, nama domainnya ya, ryanhabibie.my.id tanpa harus menggunakan IP-nya. Bisa juga sih pakai IP ini, satu IP-nya ini 103.168.208.146 gitu. Tapi dengan syarat kita harus sudah mengkonfigurasi ya usernya. Nah, misalnya ini remote MySQL. Nah, ini harus sudah diatur dulu nih remote MySQL-nya. Jadi biar bisa di remote di luar host hostingnya, di luar hostingnya gitu. Nah, ini udah saya buat tuh persen. Akses host persen. Jadi eh, mau kita akses di PC manapun, di komputer manapun, ya, di mesin manapun dia bisa. Ini harus ada host, tanda persennya harus ada wildcard ini. Ya. Kemudian tinggal kita atur di sini MySQL database, kita atur, lalu kita atur apa namanya usernya. Nah, di sini ada user nih, add new user. Nah, misalkan nama user ini royanhub_test misalkan ya.
Reinhard underscore tes. Kemudian passwordnya 1234. Oh, tapi harus 5 karakter ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi dia nggak mau ini harus harus apa namanya, harus kuat ya, harus strong ya. Password strength must be at least 65. Coba kita kasih upgrade, misalnya bisa nggak? Oh, dia nggak mau. Ini harus strong. Jadi harus ada kombinasi ya. Misalkan A B C 1, 2, 3, 4. A B C 1, 2, 3, 4. Nah, nggak mau juga, ya udah pakai password generator aja. Nah, ini kita copy atau generate lagi. Yang ini ya. Kita copy, kemudian ini juga centang, kita paste dulu ya. Yang tadi kita simpan dulu, gitu kan. Nah, ini passwordnya. Ya. Kemudian kita save, use password. Nah, jadinya kan very strong, kuat banget. Nah, ini kita bisa bikin create user. Nah, udah ya, successful. Nah, ini ada tadi Ryan Habibie test. Royan Hub test. Nah, ini ada nih Royan Hub test. Nah, jadi di sini settingannya, ya. Nah, kita bikin new, misalkan Royan Habibie.my.id. Nah, di sini hostnya adalah Royan Habibie.my.id. Nah, username-nya yang tadi Royan Hub underscore test. Tuh, yang ini ya, Royan Hub underscore test. Kemudian passwordnya, nah yang tadi kita copy nih passwordnya. Tuh, portnya, nah, kalau nggak salah portnya tetap 3306. Coba tes. Tuh, ya koneksi successful. Nah, oke, ini kita save, nah, kita connect. Tapi ini masih kosong nih, belum ada database nanti. Nah, database masih kosong, ya kan? Kenapa? Karena belum di grant, ya. User ini belum di grant, gitu. Nah, sekarang kita grant dia. Nah, ini dia nge-grantnya. Misalkan database-nya yang mana? Misalkan yang TTD, yang tes ya. Nah, TTD. Kemudian usernya yang pakai Ryan Hub Test. Oh, ini kita refresh dulu. Kita refresh dulu biar masuk yang user test tadi. Oh, sorry, ini repair database ya. Ini cek database, repair database. Nah, ini add user to database. Nah, yang ini dia. Usernya Ryan Hub Test, kita masukin ke yang TTD. Misalkan kita add. Refresh dulu. Coba ini kita refresh sekarang ya, di sini refresh. Nah, ini all privilege, kita centang, kita make change. Nah, ini udah nih, you save Reinhardt test privilege on the database Reinhardt TTB. Kita go back. Nah, coba kita lihat di sini yang Reinhardt TTB. Nah, dia ke admin sama ke tes. Nah, ini udah ada nih Reinhardt test. Ini harusnya kita ada nih. Coba refresh. Nah, muncul kan Reinhardt TTB. Nah, ini sekarang ada di database-nya. Ya. Ini udah ada. Isinya cuma begini doang. Tuh, simple isinya. Begitu. Dan juga ini kita bisa backup nih. Klik kanan, kita backup, gitu. Backup database. Ininya pilih semua, yang ini biasa settingannya ya. Ignore definer, kalau kita pilih exportnya misalkan sini namanya adalah Royan Hub underscore TTP. Kita ekspor. Nah, ini ada yang nggak bisa di password, nggak bisa diekspor. Kenapa? Karena berkaitan dengan privilege. Nah, ya, karena berkaitan dengan privilege untuk yang prosedur gitu. Karena saya di sini ada ini ada prosedur ini berarti ini. Tuh ada function get that, ada function trigger, nah, ada function store prosedur, ya kan? Dan ini nggak bisa di backup nih. Nah, dia nul, ya kan? Dia nul di sini. Ada prosedurnya, tapi nggak ada keterangannya. Kenapa? Karena kita nggak diberikan hak akses.
Ya, tuh, ini juga sama. Ini juga sama. Nah, kalau yang di tadi ini ada. Jadi yang tadi ke ekspor, coba kita cek ke ekspor nggak dia. Nah, ini dia tetap. Dia kali ada tapi nol isinya. Coba edit kosong. Ya, karena ada error tadi nggak bisa. Coba kita tes pakai yang schedule backup. Yang ini database-nya ini kita next. Export all object, sorry, export selected object kita yang table-nya aja ya. Table sama trigger-nya aja. View, prosedur sama function nggak usah. Ininya kita ganti jadi uh, yang ttd. Next, oke, ini next, ini next. Ini nggak usah pakai setting deh, save job file aja, tapi nggak usah di scheduler ya. Kita next. Nah, udah sukses, kita next lagi. Spesifik job file-nya, misalkan namanya yang HTTP. Sorry, ini jangan pakai SQL dong. Yang HTTP. Nah, gini aja. Save, nah, jadi XML lah ya, belakang. Oke. Nah, ini nanti ada nih. Nah, ini kita hapus ya. Nah, Royal HTTP. Nah, ini ada isinya. Tuh, ya ada isinya. Coba kita ekspor, klik kanan ekstrak. Nah, ini ya, Royal HTTP. Setelah kita edit, coba. Tuh, ada di isinya. Ya, tuh, ini isinya ada. Gitu. Atau bisa juga berarti kita dari sini nih, klik kanan, backup export, backup database, tapi yang di backup cuma tabelnya aja, misalkan. Bisa ya, export. Nah, udah sukses. Dia tadi nggak bisa backup prosedur sama function, karena dari kendala dari hak akses sih. Nah, ini Royal HTTP. Nah, ini dia isinya. Ya kan? Ada. Begitu ya. Jadi sama aja. Intinya sama aja seperti itu untuk backup. Kalau misalkan mau import ya tinggal kita execute aja gitu kan. Execute SQL script. Mana data yang mau diimport. Seperti itu. Oke, jelas ya? Saya berikan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi jika ada. Jadi harusnya kalian sambil coba-coba ya tes praktek, bikin hosting, cari hosting yang gratisan aja dulu, yang buat coba-coba ya, buat belajar gitu. Ya, saya sadar. Ada yang ingin tanyakan? Saya jelas? Haikal jelas? Sudah jelas sih, Pak. Oke, jelas ya. Kalau udah jelas, kita cukupkan aja. Nanti tinggal apa namanya, tinggal explore ya, belajar lagi, coba coba-coba. Satu lagi mungkin yang mau saya berikan itu adalah ini nih, apa namanya? Hmm, aduh, namanya itu apa? Bikin dokumen. Nah, bikin dokumen. Ini coba klik kanan ya. Kemudian di sini kan ada create schema for database in HTML. Ya, kita klik ya. Nah, kita pilih semua, kita create. Nah, simpan di sini. Misalkan namanya post 2. Kita, sorry, simpan di D, post 2. Nah, skema generation source flow. Nah, ini tuh skema ini sama halnya seperti dokumentasi ya, dokumentasi untuk database kita. Dan dia file tadi saya simpan di D, nanti bentuknya HTML. Nah, ini dia post2.htm itu. Ya, coba kita buka misalkan pakai browser ya. Kita buka pakai browser nih.
Ya, kita open Ctrl O gitu. Kita buka di D tadi. Nah, di sini ada pos 2 data TM. Nah, ini dia bentuknya, ya kan? Nah, ini tabel mahasiswa. Back, ini tabel mahasiswa. Back. Nah, ini tabel produk. Back lagi. Ya. Ini ada tabel orders detail. Kita back lagi. Gitu ya. Mana sih? Oke. Jadi ini bisa kelihatan tuh isinya seperti apa. Untuk yang order detail, ini ID order, tipenya varchar, collectionnya ada, nullnya, primary key-nya, defaultnya, extra, dan privilege-nya, itu kelihatan di sini. Indeksnya, yang di indeks apa aja, kemudian region key-nya, gitu, dan seterusnya. Jadi untuk membuat dokumentasi dari sebuah database kita, nah daripada kita capek-capek bikin lagi strukturnya, ngetik gitu kan di Word atau di Excel gitu, capek ya, lumayan gitu. Apalagi kalau misalkan database-nya udah kompleks, banyak banget tabelnya, wah udah pasti bakal bakal repot ya. Jadi di SQL ada salah satu tools yang powerful ya, namanya adalah eh, apa untuk membuat skema ya for database in HTML. Jadi tinggal klik, dia langsung terbuat dokumentasinya seperti itu. Mantap ya? Mantap dong. Ini saya hapus deh. Seperti itu, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan absen dulu kali ya. Saya belum absen. Wildan kayaknya ketendang Wildan ya. Haikal ya, yang hadir tuh Haikal, hari itu Haikal, Wildan, kemudian Haikal, sama Sayida. Oke. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya, kita akan coba bahas secara komprehensif ya, mulai dari pembuatan database, kemudian bikin table, lalu bikin prosedur, bikin views, bikin function, bikin trigger, sampai bikin hak akses, sampai konfigurasi buat backup, dan terakhir tuh sampai buat dokumentasinya menggunakan yang tadi HTML ya, format HTML gitu. Kita akan bahas secara komprehensif, dan nanti pada saat pertemuan berikutnya lagi ya, di minggu yang berikutnya lagi, berarti 2 minggu ke depan ya, nanti teman-teman akan mencoba membuat sebuah laporan ya, membuat sebuah laporan yang mana laporannya itu laporan secara menyeluruh, apa yang teman-teman pelajari mulai dari awal sampai akhir, bagaimana cara membuat database, bagaimana cara ini, bagaimana cara membuat segala macam ya, sampai akhir seperti itu. Nanti saya kasih bocoran untuk UASnya. Kita akan lakukan pelaksanaan UAS itu akan kita lakukan selama 2 minggu ya, selama 2 minggu. Jadi kita akan lebih cepat UAS ya. UAS itu kan kita akan lebih cepat dari schedule, yang 1 minggu lebih cepat dari schedule. Nah, jadi saya akan panggil satu orang ya, untuk melakukan untuk melaksanakan instruksi yang saya berikan. Misalkan saya coba buat database baru, nama databasenya misalkan Anu ya, atau misalkan dari bikin koneksi baru, buka SQL, bikin koneksi baru, dan segala macam. Ya, jadi sambil sharing screen ya, sambil saya pandu gitu. Jadi kalau misalkan semuanya bisa dilakukan, berarti nilainya sempurna 100. Nah, kalau misalkan ada beberapa poin yang nggak bisa, ya tinggal dikurangin aja. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Untuk apa namanya rencana kita ke depan belajar apa namanya untuk materinya.
Bisa dipahami, Saida, Haikal, ada yang bertanyakan? Bisa, Pak. Oke. Nggak ada yang tanyain ya? Aman ya? Aman, Pak. Belum ada Oh, pertanyaan apa-apa kok, Pak. siap. Nah, jadi biar biar apa namanya biar nggak kaget dari sekarang eh, sering-sering latihan ya bikin database pakai SQL aja kan simple tinggal klik kanan create database gitu kan kemudian bikin table tinggal klik kanan bikin table create table dan seterusnya kayak gitu ya silakan bisa dipelajari apa namanya bisa dipelajari mandiri ya di explore sebelum kita lakukan UAS nanti jadi tes-tes dulu aja. Baik, pertemuannya mungkin saya cukupkan, saya akhiri pertemuan di minggu ini. Silakan teman-teman belajar kembali dan biasanya kan recording ini kan diupload di YouTube ya, jadi pantengin terus YouTube ITTS. Jadi silakan dibuka kembali recordnya kalau misalkan emang dirasa perlu, ya begitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya.